kembali seperti pernyataan saya dari awal. Hendaknya kita-kita ini orang yang mengerti hukum. Marilah kita mengedukasi masyarakat. Jangan kita bikin masyarakat ini jadi bingung. Apalagi dengan peristilahan kriminalisasi lah segala macam. Karena ternyata kalau saya membaca surat dakwaan, ada minimal 26 perusahaan yang diuntungkan oleh 26 perusahaan. 26 perusahaan di dalam surat dakwaan itu ada. Oleh Dalam surat iya. Oleh di dalam akibat perbuatan kelompok ini. Oke. Iya. 26 perusahaan yang diuntungkan. 26 perusahaan ada di dalam surat dakwaan. Ya, itu. Jadi artinya jangan kita membentuk opini bahwa saya sekali lagi saya katakan, saya hormat juga saya sama Pak Nadiem. Dia bisa menjadikan perusahaan Gojek ini bisa membantu masyarakat bawah. Tapi dalam kasus ini, ya sebagaimana dugaan daripada jaksa, memang ada kesalahan. Ada kesalahan. Tadi juga udah disinggung oleh teman-teman. Mengangkat staf khusus yang memimpin rapat. Di mana ada staf khusus bisa memimpin rapat? Gak ada. Staf khusus itu hanya memberikan pendapat kepada menteri. Saya juga staf khusus menteri. Tidak pernah saya memberikan pendapat. Paling-paling di dalam rapat saya berpendapat. Yang dipimpin oleh menteri. Begitu. Itu mungkin yang saya kira mari kita lihat. Tapi ini Pak, saya mau tanya Pak. Mas Nadiem ini kan orang luar biasa. Ya. Lulusan Harvard University, Amerika Serikat. Lalu kemudian beliau pulang ke Indonesia, punya jasa yang luar biasa. Lalu dijadikan Menteri Pendidikan oleh Pak Jokowi waktu itu. Dan kemudian masuk penjara. Ya. Pertanyaannya, apakah ini karena kesengajaan atau ketidaktahuan? Kalau pertanyaannya ketidaktahuan, kalau jawabannya ketidaktahuan, apakah layak kemudian untuk dipidana? Seperti yang disebutkan oleh Pak Orang yang punya jasa dia ahli dari hal yang luar biasa. Ya, dia ahli, dia tahu banyak. Tapi dia kan kelihatannya tadi asal-asalan, menunjuk juga staf khusus asal-asalan. Itu ada dari mana? Dari Jawa Tengah itu yang diangkat jadi dipromosikan jadi staf khusus. Gimana gitu loh? Ini yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pak Nadiem, ya. Anda melihat ini bukan ketidaksengajaan, ini kesengajaan. Kesengajaan. Kalau menurut saya kesengajaan, ya. Saya yakin, makanya saya baca dakwaan ini dan saya baca di surat tuntutannya, ya saya sependapat dengan jaksa-jaksa yang menyusun surat dakwaan dan yang menyidik gitu loh. Tadi juga saya sebenarnya mau memotong kan istilah mensrea. Mensrea itu ada, cuman tidak harus dibuktikan. Namanya mensrea, itu kan dalam hati. Bagaimana menunjukkan adanya mensrea dari perbuatan-perbuatan. Dalam hal ini apa Pak? Ya artinya dari perbuatan-perbuatan. Ya misalnya apa dalam ini? Salah satu misalnya. Yang ini 2019 sudah dibahas ini masalah kelompok ini. Kerugian. Dia belum menteri. Dia udah masuk. Udah ada koordinasi antara dia dengan Google. Itu loh. Jadi ada koordinasi Nadiem dengan Google sebelum Nadiem menjadi menteri? Iya. Ada? Iya. Ada. Dari dakwaan? Di dakwaan. Ada itu di dakwaan. Silakan ditanggapi kalau memang. Menurut Pak Jasman bagian dari mensrea, niat jahat? Iya. Ya itu tadi saya katakan. Mensrea itu adalah perbuatan. Maka keyakinan jaksa ada niat jahat. Tidak ada itu. Oke. Baik, nanti gitu. Baik, silakan sekaligus menjawab untuk closing statement sekaligus juga menjawab Pak Jasman. Ya, terima kasih. Kalau pembicaraan tentang Rombok itu tidak ada sebelum jadi menteri, sama sekali tidak ada. Dengan Google tidak sama ada. sekali tidak pernah. Tidak ada. Jadi di dakwaannya itu ngaco ini. Dalam fakta persidangan itu sempat muncul, sebetulnya bukan di dakwaan, sempat muncul di statementnya Humas Kejaksaan pada waktu itu. Tapi di dakwaan tidak
dibicarakan dan dalam persidangan tidak pernah dibicarakan karena memang tidak ada. Jadi pembicaraan dengan Google itu tentang kelompok itu setelah berapa bulan Nadiem jadi menteri. Jadi sebelum menteri nggak pernah. Oke, Itu tapi sempat yang dakwaan dibahas maksudnya di sama mana, Pak Mahfud juga. Pak Jasman? Bapak baca di mana? Mengenai Tadi ada perjanjian, ada pembicaraan dengan Google sebelum Nadiem jadi menteri. Katanya ada di dakwaan. Menurut Nggak ada. Bang Ari, Itu Yusuf cuma Hamid nggak statementnya Humas Kejaksaan sebelum jauh waktu Nadiem masih penyidikan. ada di dakwaan. Anda baca itu, Pak? mungkin nggak bisa tiba-tiba dapatin sekarang nih. Oh, oke, tapi Anda sempat baca itu di Ada, dakwaan. saya baca. Oke. Saya udah baca itu. Oke, baik. Jadi gini, saya ingin menyampaikan closing statement saya bahwa pertama kita mendukung pemberantasan korupsi harus wajib dan kita harus dukung semuanya. Tapi memang kaitan dengan kasusnya Nadiem ini memungkinkan saja terjadi perbedaan pandangan tentang kebijakan. Dan Nadiem juga bukanlah seorang yang sempurna, dia tidak pernah di birokrat, dia anak muda yang diminta untuk berbakti kepada negara. Dia melakukan itu dengan kesungguh-sungguhannya. Dia menunjukkan bahwa itikat baiknya. Pertama, pengadaan ini dia melibatkan banyak pihak. Tentunya kalau dia sudah punya niat jahat dari awal, dia tidak akan melibatkan banyak pihak. Dia melibatkan kejaksaan, dia melibatkan BPKP, BPK, semua pihak banyak dilibatkan dalam kegiatan ini. Jadi dari situ sudah menunjukkan bahwa dia punya itikat baik. Bahwa kebijakan ini mungkin ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, itu hal yang wajar. Pasti setiap kebijakan ada pro dan kontra. Tapi dalam satu hal prinsipnya bahwa Nadiem tidak pernah melakukan korupsi, tidak pernah. Dan dalam proses persidangan kami mendapatkan fakta-fakta yang justru sebaliknya. Sayangnya fakta-fakta persidangan ini tidak digunakan sebagai bahan untuk putusan. Makanya kami mengajukan banding. Nah, kaitan itu juga saya ingin menyampaikan bahwa kita dalam hal ini pihaknya Nadiem ingin sekali supaya proses penegakan hukum ini transparan. Bisa betul-betul menjadi baiklah ke depannya. Karena memang apa yang dilakukan oleh Nadiem betul-betul bertujuan untuk melakukan kebaikan. Dia ingin melakukan digitalisasi pendidikan dan itu perintah Presiden Jokowi pada waktu itu. Dalam perjalanannya tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada masalah sampai selesai Nadiem sampai ini kan peristiwanya tahun 2020, baru setelah 5-6 tahun kemudian muncul masalah. Ini juga menjadi tanda tanya kita semuanya. Tapi terlepas dari semua itu, proses ini sudah berjalan, ya wajib kita jalanin dan kita juga wajib mengkritisi semua keputusan-keputusan tersebut agar supaya terjadi perbaikan-perbaikan di sananya. Karena yakinlah bahwa tidak ada seperti disampaikan oleh Montesquieu, tirani yang paling kejam itu adalah tirani yang menggunakan hukum sebagai alatnya. Terima kasih. Closing statement saya adalah forum ini sangat menarik, tidak menarik saja tapi juga bermanfaat. Di mana manfaatnya? Apa yang menjadi pergunjingan masyarakat tentang kasus ini? Publik terbelah. Pro dan kontra. Betul. Malam ini kita menggali itu semua melalui forum yang tepat ini adalah kalau suatu keadilan yang nanti berwujud pada putusan itu wilayah pengadilan. Itu sebagai gambaran mengenai bagaimana hukum ini ditegakkan. Tetapi mengenai kebenaran hal yang berbeda. Kebenaran terdiri dari dua kebenaran. Kebenaran formel dan kebenaran material. Yang formel diputuskan di pengadilan. Absolutely itu harus dijalankan menurut negara hukum. Tetapi apakah kebenaran atas putusan itu menjadi kebenaran yang bisa diterima masyarakat? Ternyata tidak. Dan ini terungkap di forum ini. Keadilan yang benar kebenaran secara formel, apa yang diputus menurut aturan, itu formel. Menurut undang-undang. Ya, menurut saksi juga. Tetapi forum keadilan yang material, ya malam ini terungkap semuanya secara jelas. Ini bentuk-bentuk dari informasi kepada masyarakat dan edukasi untuk mengukur apakah putusan hakim yang menghukum 10 tahun itu sudah adil secara benar. Jadi juga forum ini juga menggambarkan masih ada jenjang proses yang lanjut, ada banding, ada kasasi, ada PK. Tapi malam ini sangat berguna karena meredakan
satu keadaan masyarakat yang instabil terhadap mencermati putusan 10 tahun ini. Dan malam ini kita masukan banyak mengenai keadilan yang bukan saja tidak sekedar formal memenuhi aturan hukum, tapi material. Kita mendengar langsung dari semua pihak tadi. Oh begini ternyata. Dibuka semua data. Dibuka semua. Ya. Apresiasi untuk rakyat bersuara yang Makasih, dibuka Prof. pada malam hari ini. Terima kasih.